Soliloquy, kuil Gunung Sistan, Persia. Kasfa mulai berimajinasi bahwa waktu telah menjelma menjadi monster dan kini mengejarnya dengan pedang teracung. Dia harus buru-buru. Perintah Khosrow agar dirinya mengurung diri di kuil Sistan untuk merenungi kesalahannya terlalu mengada-ngada. Kasfa tak ingin ujung umurnya bernasib buruk. Apapun rencana Khosrow di balik perintahnya, dia tidak setuju. Jelas, kini dia sedang berkemas, memilah-milih barang apa yang akan dia bawa keluar dari kuil Sistan, tempat tinggal sekaligus kantornya selama lebih dari 10 tahun. Selain beberapa keping uang, dia memasukkan bergulung-gulung papirus ke dalam kotak kayu yang cukup untuk menutupi seluruh punggungnya jika benda itu dia panggul. Perlakuannya terhadap gulung-gulungan itu sangat hati-hati, seperti menjaga nyawanya sendiri. Bahkan, gulungan-gulungan dokumen itu bukan kaligrafi ayat suci yang diwariskan Zardus. Bagi seorang Persia seperti dia, seharusnya tidak ada dokumen yang kesakralannya melebihi ayat-ayat Zen Avesta dan Dasatir. Kenyataannya tidak persis seperti itu. Kasfa seolah menganggap dokumen-dokumen itu sebagai makhluk, paling tidak sesuatu yang menemaninya beberapa tahun terakhir, sahabat terbaik yang dia miliki. Isi gulungan-gulungan kertas itu adalah tulisan dari seorang yang dia kenali 2 tahun terakhir ini. Surat-surat dari Biara Basroh, Suriah. Surat-surat yang mulai berdatangan setelah kepergian terakhir Kasfa ke tempat itu. Surat-surat dari El, bukan surat biasa, juga bukan ditulis oleh penganut Kristen biasa. Selama beberapa tahun terakhir, Kasfa terlibat korespondensi yang intens dengan El karena kepentingan keduanya untuk mendiskusikan agama-agama dunia, filsafat, politik, diselingi humor yang berpikir. El adalah pemuda penunggu perpustakaan Biara Basroh, Suriah, sebuah biara yang dipenuhi manuskrip-manuskrip tak ternilai, sebuah tempat yang memiliki semua referensi terkait kedatangan Nabi yang dijanjikan, wacana teologis yang menarik hati Kasfa sejak dia masih kanak-kanak. Ketertarikan itu salah satunya yang membawa Kasfa ke kuil Sistan. Selama ribuan tahun orang-orang Persia berusaha mengetahui berita dari langit melalui pengamatan bintang, memindai surga. Begitu orang-orang mengatakan. Tingkah laku benda-benda bersinar di langit dianggap merefleksikan apa yang akan terjadi di bumi. Zardus, sang nabi Persia, meramalkan jika seorang juru selamat dilahirkan, di langit malam akan bersinar bintang dengan kecermelangan yang tidak berbanding. Maka selama berabad-abad para ahli pengamatan bintang dari Persia melakukan analisis-analisis itu. Sebagai pengamat bintang, cukup unik apa yang ditekuni Kasfa kemudian. Selain menenggelamkan diri ke dalam teks-teks Zen Avesta dan Dasatir, Kasfa begitu bergairah berkorespondensi dengan beberapa koleganya di berbagai negeri yang jauh. Setidaknya ada 4 orang yang paling sering saling berkirim surat dengannya. Pemikir di India, seorang lama biara di lereng gunung Anyamken, Tibet, seorang penjaga sinagoge di Mesir, dan pemuda penjaga perpustakaan biara di Basroh, Suriah. Rasanya seperti menghadiri sebuah penjamuan Nabi yang dijanjikan. Duduk tenang dalam pembicaraan yang bermakna tanpa harus saling membenci. 5 agama membincangkan tema juru selamat yang akan dibangkitkan menurut versi mereka masing-masing. El, pemuda biara itu yang paling istimewa. Setidaknya surat-suratnya terus mendatangi Kasfa dari waktu ke waktu, bertukar pendapat dan kisah-kisah mengenai kedatangan seorang Mesias. El punya banyak kisah menarik yang mengikat keingintahuan Kasfa secara erat. Kau tahu Kasfa, sebutan El dalam satu suratnya. Sejak awal kelahiran Yesus, bangsamu sudah terlibat di dalamnya. Jauh sebelum kelahiran Yesus, bangsa Persia dan Magian begitu mendambakan kedatangan seorang juru selamat. Mereka selalu berbondong-bondong kemanapun setiap mendengar kabar perihal kelahiran juru selamat sembari membawa berbagai hadiah. Matius, salah seorang penulis Alkitab, mengisahkan tentang beberapa orang Magian
dan orang bijak dari timur yang menempuh perjalanan jauh mengikuti petunjuk bintang. Bintang itu menuntun mereka sampai ke Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Mereka berlutut sembari menghaturkan hadiah-hadiah. Bukankah ini sebuah bukti betapa eratnya sejarah Persia dengan tradisi kekristenan, Kasfa? Pada lembaran papirus di atas meja kerjanya di kuil Sistan, Kasfa mengomentari surat El. Aku tak tahu apa engkau sudah begitu. Aku tak tahu apakah engkau sudah begitu bersimpulan bahwa apa yang diyakini bangsa Persia terkait ramalan kedatangan Nabi Agung telah terkonfirmasi dengan kelahiran Yesus El. Meski begitu, yang berani kujamin, memang Zardus Nabi Persia bernubuat mengenai kedatangan Nabi yang dijanjikan setelah dirinya. Nama orang suci yang dijanjikan itu dikenal luas sebagai Soesyan, yang bermakna rahmat bagi dunia. Ciri utama dari manusia suci itu, dia akan menjadi Asfat Ereta, atau penyangga dan pengumpul semua bangsa manusia. Dia dibangkitkan untuk membimbing dan mereformasi manusia. Dia akan bermanfaat bagi seluruh dunia, membantu umat untuk bangkit. Sebagai makhluk, dia akan berdiri menentang penghancuran yang dilancarkan mereka yang menyembah berhala dan kelompoknya. Kaspa mengirim komentarnya ke Suriah dan tak berapa lama mendapatkan balasan yang mengasyikkan. Kau pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis, Kaspa? Dia seorang lelaki suci dari Nazaret, tetapi memilih hidup di gurun, memakan belalang dan madu hutan, mengenakan jubah dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. Dia menghindarkan diri dari kenikmatan dunia, hidup selibat, tetap perjaka, miskin dan soleh. Dia mengajar bertaubat dan membaptis semua orang berdosa yang ingin membersihkan diri. Banyak orang yang mendatanginya di padang gurun Yehuda untuk mendengarkan khutbahnya yang berapi-api. Mereka yang bertobat kemudian dibaptisnya dengan air sungai Yordan. Yohanes Pembaptis mengumumkan akan ada seorang nabi lagi yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan api. Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Dia bahkan mengumumkan bahwa orang yang akan dikirim kemudian oleh Tuhan akan lebih berkuasa dibanding dirinya dan lebih berwibawa. Saking agungnya nabi baru itu, Yohanes Pembaptis mengaku dia pun tak layak untuk membungkuk diri di hadapan orang itu hanya untuk membuka tali sepatunya. Kaspa membalas surat El dengan tulisan yang banyak menyitir ayat-ayat yang ditulis Zardus. Aku masih mencari-cari makna dan konfirmasi dari ayat dasatir ini. Seperti kukatakan sebelumnya, kitab suci agama Zarathustra terbagi menjadi dua, Zen Avesta dan Dasatir. Dalam Dasatir terdapat banyak nubuat perihal nabi yang akan dibangkitkan ketika para pengikut Zardus melupakan agama mereka dan ingkar. Aku menyitir utuh ayat-ayat itu untukmu, El. Ketika seperti itu, perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan bangsa Persia dari tengah-tengah bangsa Arab, seorang pria akan dilahirkan dari tengah-tengah pengikut di mana tahta dan kekuasaan dan daulat dan agama bangsa Persia semua akan musnah dan hilang, dan akan bangsa yang sombong bertekuk lutut. Mereka akan saksikan bukannya rumah penuh berhala dan kuil-kuil api, melainkan rumah ibadah dari Ibrahim tanpa satupun berhala di dalamnya, Ka'bah. Mereka akan menjadi rahmat bagi dunia, dan kemudian mereka akan kuasai tempat-tempat dari kuil-kuil api, Madian atau Ctesifon dan wilayah sekelilingnya, darinya dan Tus dan Balkan dan tempat-tempat lain yang penting dan suci. Dan pemimpin agama mereka adalah seorang pria jernih tutur sapa, dan pesannya atau apa yang akan dia katakan akan terbukti benar. Aku penganut Zarathustra yang yakin, El. Kupikir akan lebih menenangkan jika agama yang dibawa Zarathus kembali kepada kemurnian dibandingkan harus membayangkan adanya nabi baru yang berasal bukan dari kalangan Zarathustra.
Oleh karena itu, aku lebih tertarik untuk mengampanyekan pemurnian agama Zardus dibanding mengetahui bahwa pembaru itu datang dari bangsa lain. Sebab sang pembaru itu hanya akan dibangkitkan jika para pengikut Zardus mengingkari ajarannya. Sayangnya, fenomena itu kini semakin menyata. Begitu bertahun-tahun dalam obrolan yang terus-menerus, Kasfa dan El terus berdiskusi seperti memantul-mantulkan suara di dinding gunung, berteriak-teriak lewat lembaran surat, kemudian menunggu pantulannya kembali ketika datang surat balasan. Setiap perbincangan denganmu rasanya seperti bersolilokui, seperti bercermin. Reaksimu terhadap sesuatu senada dengan reaksiku terhadap tema yang sama. Mimpimu tentang perjamuan umat beragama sama dengan cita-citaku. Begitu banyak persamaan dalam perbedaan kita. Pengakuan El dalam salah satu suratnya. Kasfa menggulung surat El dengan hati-hati. Kita akan segera bertemu, sahabatku. Aku akan ke Suriah. Ya, menemuimu adalah tujuan paling masuk akal untuk pelarian ini.